Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Maulidah dari kelas 10C. Saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan hasil album saya tentang keberagaman di sekitarku. Sebelum itu, izinkan saya untuk menjelaskan apa sih itu keberagaman. Pada dasarnya, keberagaman adalah suatu kondisi yang terdapat bermacam-macam perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu di tengah kehidupan bermasyarakat. Perbedaan tersebut tidak hanya sekedar pada gender saja, tetapi juga dalam berbagai bidang. Contohnya itu ada keberagaman budaya, keberagaman suku, keberagaman bahasa, keberagaman agama, dan keberagaman ras. Keberagaman adalah suatu kondisi di mana masyarakat dapat memahami dan menghormati perbedaan dari segala aspek yang dapat menyatukan negara menjadi harmonis. Nah, yang pertama itu ada keragaman agama. Keanekaragaman atau keragaman agama adalah ragam agama yang dianut oleh masyarakat di suatu wilayah atau negara. Artinya, masyarakat tidak menganut suatu agama saja, melainkan beberapa agama. Namun, mereka tetap hidup rukun dengan perbedaan agama tersebut. Contoh, keragaman agama di Indonesia yaitu keluarga A menganut agama Islam, sementara tetangganya keluarga B menganut agama Katolik. Nah, yang selanjutnya ini ada keberagaman budaya. Jadi, keberagaman budaya merupakan keseluruhan sistem gagasan tindakan dan hasil karya manusia yang bermacam-macam dalam kehidupan bermasyarakat yang diperoleh manusia dari proses belajar. Keragaman budaya adalah keunikan yang ada di muka bumi belahan dunia dengan banyaknya bermacam-macam suku bangsa yang ada di dunia. Begitu juga dengan keberagaman budaya khususnya di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri keberadaannya sendiri sehingga menghasilkan kebudayaan yang berbeda dari setiap suku bangsa. Jadi keberagaman budaya ini bisa jadi ciri khas suku bangsa atau ciri khas budaya itu sendiri. Kayak misalkan em, di Nusantara ini masih banyak budaya yang harus dilestarikan. Selanjutnya ini ada keberagaman suku. Keberagaman suku merujuk pada perbedaan dan keunikan antara berbagai kelompok suku yang ada di dalam suatu wilayah atau negara. Tantangan dalam menghadapi keberagaman suku ini salah satunya itu konflik antar suku. Di Indonesia ini sudah sering sekali terjadi konflik antar suku ini. Keberagaman suku dapat menyebabkan konflik antara suku jika tidak dikelola dengan baik. Nah, yang kedua itu kehilangan identitas budaya. Keberagaman suku dapat menyebabkan kehilangan identitas budaya jika tidak dilestarikan dengan baik. Nah, seseorang merasa sukunya menjadi lebih atau merasa sukunya lebih baik itu salah satu contoh konflik antar suku ya, teman-teman. Nah, dengan demikian, keberagaman suku merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang perlu dihargai dan dilestarikan. Selanjutnya ini ada keberagaman ras. Keberagaman ras adalah perbedaan ras yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Konsep ras seperti yang kita ketahui saat ini muncul selama penjajahan bangsa-bangsa Eropa dan digunakan untuk mengkategorikan orang dalam hierarki sosial berdasarkan kriteria sewenang-wenang seperti warna kulit, tekstur rambut, atau fitur wajah. Masyarakat Indonesia memiliki perbedaan ras antara satu dengan yang lainnya yang membuat kita memiliki ciri fisik yang berbeda. Jelaskan, kita semua mempunyai ciri fisik yang berbeda. Ada yang berhidung mancung, berkulit putih, berambut hitam, ada yang berambut ikal, keriting, dan segala macam. Nah, itu termasuk contoh dari keberagaman ras. Tetapi keberagaman ras juga mungkin dapat menyebabkan konflik. Tetapi kita sebagai warga Indonesia harus tetap menjalin hubungan yang baik walaupun ras kita berbeda atau warna kulit kita berbeda. Seperti itu.
Dan yang terakhir ini ada keberagaman bahasa. Keberagaman bahasa adalah perbedaan dan keunikan bahasa yang digunakan oleh berbagai kelompok masyarakat atau suku, mencakup bahasa atau dialek dan bahasa daerah yang menjadi bagian dari identitas dan kekayaan budaya suatu masyarakat. Manfaat keberagaman bahasa yang pertama itu ada kekayaan budaya. Keberagaman bahasa dapat meningkatkan kekayaan budaya suatu masyarakat atau negara. Nah, yang kedua ini ada peningkatan kreativitas keberagaman bahasa. Dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam berbagai bidang. Nah, yang ketiga ini ada peningkatan pemahaman. Keberagaman bahasa dapat meningkatkan pemahaman dan toleransi antar kelompok masyarakat. Seperti itu. Dengan demikian, keberagaman bahasa merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang perlu dihargai dan dilestarikan. Nah, teman-teman, jadi banyak sekali keberagaman ke, keberagaman di sekitar kita yang pastinya kita ketahui. Walaupun kita berbeda-beda, menurut dengan lambang negara kita Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetap satu jua. Kita harus bersatu walaupun kita banyak perbedaan. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Saya Zara Maulida. Mohon maaf jika ada salah kata atau tindakan yang kurang tepat atau kata-kata saya mungkin menyakiti atau menyinggung kalian semua. Saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua.